Oh ini kima itu karang Pak ya artinya Pak? Kerang. Iya, ada sini itu Pak. Lebih besar itu kalau yang kering kan kecil Pak. Ini air sumber tawar. Sumber tawar itu. Kalau kering diminum. Mana di sini? Iya ini sudah sumber kimanya ini. Terus salurannya kemana Pak? Ini. Ada di salur. Tunjuk dia. Pak Muhyiddin. Deng Sejang Kandemoti ya? Kanai Moti. Hah? Kanai Moti. Karena oh salah. Puak Caru. Ya. Puak Caru. Puak Daeng Cacu. Daeng Siajang. Sejang. Daeng Siajang. Puak Cacu ada? Ada. Betul. Belum saya sebutkan kok tahu itu. Dia baca di Iya, ini Siapa? kemarin. Pak Cacu. Yang Pak apa, Cacu. Puak Cacu. Itu Wak, yang ya. Wak Cacu. Puak. Wak Cacu. Puak. Puak itu sudah jabatan pimpinannya. Wak Cacu. Iya. Ini yang kelima. Daeng Siki. Deng Siki. Ini Puak Haji Pokong. Yang keenam. Haji Kokong. Kokong tangannya kan begini dia. Kokong Kokong. Iya. apa? Kokong. 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 Iya. Besar. Itu anunya itu. Ko ya? K. Kokong. Bukan T, Tokong. Bukan. Kokong. Jadi ini 6 yang perintis di sini Pak. Iya. Yang datang pertama. Perintis pertama masuk. Sebelum Belanda ya. Saya nggak tahu Pak, soalnya ibu saya sendiri, ibu saya mati umurnya 80 juga nggak tahu. Tahun berapa Pak? Meninggalnya. Pokoknya ibu saya umur sekarang ini sudah 80 Pak. 80 tahun. Ibu saya. Ke belakang lah itu. Itu ibu saya nomor kelima. Kalau menurut perkiraan Baji, kapan kira-kira perkiraan saja? Kapan kira-kira? Sebelum Berapa? Jepang. Wih Pak, Jepang Belanda. sudah anu Pak, saudara sudah anu Pak. Belanda. Sebelum Belanda Pak. Sebelum Belanda. Iya, Belanda. artinya ini belum ada pemukiman ini Pak. Kalau resmi itu Berarti kalau 18 Pak. Hah? 1882 kan resminya Iya. itu Bali dan Belanda berkuasa secara administratif. Iya. Tapi kalau Datang ke yang 1846 kan. makanya kalau ambil perang Jagera itu 1840. Saya saja Pak saya lahir, diperkirakan saya lahir kan dulu ada catatan 49 Pak saya lahir. Tahun 49 lah. Iya. Coba. 1949. Dan saya sudah lihat begini. Iya. Sudah lihat begini. Iya iya. Nah, kalau ibu dari Pak Haji ya, ibu ya. Ya waktu meninggalnya itu Pak 80 tahun umurnya. Nah, ini sekarang berarti Pak. Ini di antara yang keenam ini siapa kakek Bapak? Deng Siajang. Oh, dari Daeng Pakai Siajang kakak, ya. kakek tuh. Ya kakek saya. Kakek apa kumpi? Kakek saya. kakeknya. Kakek tuh. Kumpi saya namanya Kane Masalaka. Bentar dulu. Iya, iya. Kumpi saya. Silsilah berarti. Kumpinya di mana? Di Sulawesi dia meninggal. Berarti di sini. Kumpi ini dapat ke sini Pak. Enggak dapat. Siapa kumpinya Pak? Kane Masalaka. Kanai. Masalaka. Kanai Masalaka. Iya. Wih, tahun 18. Oh iya bisa dikejar anak dulu ini kakek. Kanai ini Masalaka. kakek. Kemudian anaknya siapa tadi kakek Bapak? Deng Siajang. Itu yang tadi. Daeng yang ini ya. Daeng saja. Siajang. Kalau kakek saja, Bapak tahun berapa lahir? 40. Makanya sekarang 49. Bapaknya siapa namanya Pak? Bapak siapa? Saya. Bapak, ya, bapaknya Abdullah. Bapak. Bapak saya. Ya. Abdullah. Abdullah. Coba coba dia. Terus Bapak siapa namanya? Haji Ibnu Amal. Haji. Nama daging kah Pak? Kalau sebelum saya haji. Ya udah ini deh. Nah, ini berarti Pak sekarang cari. Tiga. Kalau sebelum aja Ini udah apa 4 dia? generasi. Benu Amang, nama asli dari nenek saya. Oh, Benu Amang. Benu Amang. Oh iya, itu Benu Amang nama aslinya. Siapa? Setelah saya haji baru dipanggil Haji Ibnu Amal diganti oleh Benu Amang. Benu Amang nama asli daging saya. Ya, yang saya baca ada nama Pak Ibnu Amang. Ah itu nama sudah dari haji sudah itu Pak diganti oleh Ustaz Karena Ali. bisa dikejar itu waktunya. Jadi kalau pangkat kakek di nanti sini. kita yang ini kan perkiraan. Nah, berarti yang di Sulawesi Kanai Masalaka. Masalaka. Iya. Kemudian punya anak namanya, Namanya Daeng Muhammad. Siajang. Nah itu aja Iya. jadi kunci Daeng di situ. Siajang. Punya Kemudian anak namanya Muhammad Sibawaihi. Anaknya Kalau Deng Abdullah Siajang. siapa? Ya. Abdullah yang tadi. Ini kan bapak saya itu. Hmm. Oh iya.
Dayeng Siajang anaknya Nenek saya. Abdullah. Itu namanya Siboyi. Muhammad Siboyi. Kakek kan bapaknya. Heeh. Cuman Abdullah ini kan nama bapak Iya, bapak. Ya. Bapak Pak Ibnu, Pak Pak Amang. Kakeknya bapak siapa? Kakek yang dari pihak perempuan. Enggak, bapak dan laki. Oh, enggak nyambung sudah ke atas itu. Kita enggak tanya ikut itu. ke sini. Enggak pernah. Enggak pernah. Berarti Sedangkan kita orang tua saya sendiri masih kecil sudah meninggal ya. Tuh. berarti bergenerasi yang Generasi keempat, keempat. 1, 2, 3, 4 yang keempat. Itu diperkirakan 90. 90 tahun. Ya, anak pertama dari Deng Siajang. Oh. Yang dibawa dari Sulawesi. Cuman kita Bapak lahir tahun berapa? 45 ya? 49, Pak. 49. 49. Dari yang Bapak pernah dengar dari orang tua, hubungannya dengan Raja Buleleng gimana para kakek Bapak ini? Kalau dulu Pak ada cerita itu sempat juga ada pihak dari sini itu dulu membantu ke sana orang Bugisnya. Siapa itu Pak? Kurang kita tidak sampai sudah Di ke sana. antara yang 6 ini? Ya di antara yang 6 itu. Jadi apa di sana Pak? Ya, Jadi apa di dia di sana itu Pak termasuk kan menurut sejarah kan kita tidak Ya, masak ya, sekali ya, Pak ya, ya. cerita, ya, Itu Bapak kan ada persoalan juga dulu itu antara entah dari Belanda entah apa itu dipinta lah nenek kita itu langsung masuk ke sana di daerah Belanda itu membantu di sana. Membantu. ketika Belanda Begitu. Itu ada sejarah begitu dulu kita dengar ya orang Bugis. Bugis. Mulai kan di 49 jam berarti. Karena dari sini itu Pak dulu nenek moyang kita itu pakai perahu kecil dia Pak ke sana. Karena belum ada kendaraan. Ceritanya berapa orang ke sana Pak? Cuman kita dengar begitu, enggak tahu berapa orang. Jadi dari Bugis Dari Mandar Bugis di itu sini, ya Bugis Mandar. diundang Kan ke di sini Bugis kerajaan Mandar dia Pak. untuk membantu Raja Buleleng yang sedang bermasalah. Bermasalah. dengan Belanda. Iya. Ada catatan sejarah Pak tahun 1849 itu kan perang Jageraga. Iya. Ada catatan orang-orang Bugis terlibat. Iya, terlibat Pak betul. Bisa jadi bukan hanya orang Bugis yang dibunuh. Dari sini Pak ada berita dari sini. Cerita Dari Bapak sini nyambung, dari berarti ya, ada ya. Ya. Berarti Ya. itu 49-nya 1849. Itu siapa itu Pak yang zaman itu yang diminta kerajaan? Ini yang 6 ini. Yang 6 orang ini, Yang Pak. 6 orang ini. Berarti abad semasa. Iya, dengan- semasa. Iya Pak, orang sebenarnya kan di sini kan belum ada Belanda Pak, belum ada Belanda maka dia masuk. Tuh. Belanda mulai masuk baru 1849. Sedangkan jalan aspalan ini bukan aspalan dulu Pak. Oh iya, yang belum. Sedangkan jalan aspalan ini kan dibuat oleh Belanda. Iya, belakangan. Belakangan itu Pak. Benar, ya. Berarti kedatangan 6 orang itu sebelum Sebelum Belanda itu. masuk. Sebelumnya Sebelum Belanda masuk. paling tidak semasa Ya. perang Jageraga, Iya. paling tidak 18. Itu 1846. Orang pertama yang sekali nih Pak juga ini daerah ini nah, masih alas ini. masih ada sih. Sedangkan Singaraja itu saja belum terbentuk kota itu Pak dulunya. Kalau nenek saya orang kesana nenek saya itu namanya Kanemoti ini. Kanemoti ini kan keluarga dengan nenek saya. Itu pakai sampan Pak. Iya, Tapi kampung. sejarahnya Oh, iya. sejarahnya dia tidak berdayungan nenek saya itu. Sejarahnya Kanemoti ini pernah istrinya melahirkan kan tidak ada mobil. Jadi dia mau beli gula. Iya. Itu dia ada ilmu dia memanggil binatang laut. Gerita itu Pak yang narik. Itu sejarahnya Jadi Kanemoti. Gurita yang ngantar ke sana. Iya, gurita PP lagi dia. Nah, itu seperti itu. Tuh, begitu dia sejarahnya orang ini. ceritanya Jadi dia aja orang Bugis. Dia punya ilmu laut dia. Memang jago kalau itu Kanemoti memang jago. Coba bayangkan di sini dulu buaya. Saya sudah masih sekecil. Itu orang Sulawesi semua yang habisin nangkap itu. Ada buaya itu. Wih, luar bukan buaya ada lagi Pak kalau di sini pokoknya ini. Teluk sana. sama dengan cerita di Loloan itu kan. Iya. Sampai ke Loloan dia ngambil Pak. Hmm. Ini ngambil Loloan. Ya, ini nyambung. Itu 6 orang itu kesini itu dalam rangka apa dulu Pak? Begini Pak, kan kalau sejarahnya nenek saya dulu itu sangat menyedihkan dia. Artinya nenek saya ini kan punya saudara perempuan. Dilamar sama orang, tidak diterima, akhirnya pulanglah dia ke laki-laki. Orang Sulawesi kan ada namanya siri, madu. Iya, Jadi keluarga ini kan semua orang yang 7 ini hampir berkeluarga semua ini Pak.
Oh, hampir berkeluarga. Jadi sepakat juga coba kita meninggalkan Sulawesi sambil kita gitu. Nah, dia jatuhnya ke daerah pulau-pulau Sulawesi namanya Kalukua. Kalukua lagi lari ke tempat pulau-pulau Sepeken. Ada pulau Sepeken kecil. Itu dulu. Sepudi, Madura. Nah, di Madura itu di sanalah dia sementara berapa bulan buat rumah apa, akhirnya dia terjun lagi belayar ke daerah ini. Dia tidak ada tujuan sudah ini, Pak, cuman begini. Nah, terdamparlah dia di Sumber Kima ini. Kekurangan ini naik, kelihatannya ini memang baik untuk rabas, akhirnya dia mencoba begitu. Tapi waktu itu dia pulang habis ngerabas, turun lagi ke kapalnya. Yang ditanam pertama itu, Pak, kasihan. Ya namanya sembarangan sudah. Belum ada bibit-bibit ini gitu. Nah, itu. Jadi dia sambil makan ya sudahlah. Apa yang ada? Gitu. Sejarahnya kasihan, Pak, kan mendengar nenek saya itu. Belum ada penduduk sama sekali di sini. Nenek saya itu, ibu saya menceritakan, orang saya tidak sampai, nenek saya tidak melihat nenek yang laki. Kalau nenek perempuan nyampe. Kalau macan, nak, katanya cuman satu, jangan membuang lombok. Coba bayangkan. Jangan membuang lombok, nak. Marahnya macan itu kalau membuang lombok. Nah, kita bagaimana? Biarkan dia di bawah sudah. Kan dia punya panggung dia. Biarkan di bawah, enggak apa-apa. Yang penting jangan membuang-buang itu. Itu pesan sama-sama. Jangan membuat, artinya apa? Lombok itu. Dari rumah panggung. Rumah panggung buang, ya jangan itu, Pak. Itu sangat bukan main buasnya katanya. Berarti macan banyak di sini. Bukan, Mbak, lagi banyak. Saya kalau kijang, Pak, masih saya nyampein kalau kijang. Jangan. Iya. Kerahnya juga saya nyampein. Macan punah dah. Punah, Pak, punah dia. Macan Bali, harimau Bali sudah ada. Tapi bentuknya memang ada, ininya fotonya ada harimau Bali. Sudah punah. Iya. Ketika di abad ke-18 jumlahnya sebelumnya itu ini sudah ada. Sudah eksis. Iya, itu. sudah ada ya. Iya. Sudah eksis. Bayangkan, Pak, paman saya itu Pak Babaihi, dia sudah punya anak menjadi pemuda Belanda, melawan Belanda. Muhammad Sibawahi itu. Orang Anaknya sudah siapa? tua. Anaknya Iya, menjadi veteran dia. Berarti kan dia saja sudah termasuk sudah tua di situ. Iya. Anaknya Muhammad ini, Pak. Iya. Jadi Si Bohem anaknya Daeng Daeng Siajang. Cucunya berarti. Iya. Anaknya. Enggak, cucunya dari Anaknya, Daeng Sia- cucunya sudah ada itu. Ya makanya kan bapaknya Daeng Siajang. Iya. Dari MC Bawahi ini punya anak. Punya anak. Sudah jadi pemuda. Sudah juga ikut namanya itu namanya. Siapa namanya, Pak? Yang kan begini, anaknya dia ini kan ada namanya Rahma. Rahma inilah walaupun perempuan kan mendukung bapaknya, nolongin buat ini, buat ngirim gitu. Kan ada pemuda yang tukang ngirim makanan ke guru. Oh iya. Jadi tidak 100% anaknya ini apa namanya berperan, tapi dia ikut memberi makanan. Penghubung istilahnya. Penghubung, betul, Pak, betul itu. Penghubung. Zaman Belanda. Jadi cucunya Daeng ini ya. Iya. Sudah jadi Sampai pemuda. ini Babaihi ini, Pak, mohon maaf. Siapa namanya Babai? Muhammad Sibawa ini, Pak, kan dimasukkan ke Derim, Pak. Oleh Diambil Jepang, dibawa ke Denpasar. Dia Akhirnya nenek saya Deng Siajang ini mati karena ini. Kepikiran, Pak. dibawa ke Dibawa ke Denpasar. Di era sama Derong, Pak. Pak Muhammad Sibawa ini, Pak. kenapa dia? Kan dia kan orang pembela NKRI. Iya. tidak kembali ya, Pak. Kembali, Pak, tidak kembali. lama, tapi tidak melihat sudah nenek saya meninggal. dibawa ke Denpasar. Iya, dibawa ke Denpasar sehingga Muhammad Sibawahi ini Pak, orang bapaknya sangat dikasihani sekali, nah ini yang laki-laki ini. Akhirnya dia sakit memikirkan anaknya, meninggal. Nenek saya. Yang diperjuangkan waktu itu apa dia, Pak? Apa itu? Sehingga dibawa oleh Jepang. Apa yang Dia dimarahi? mulai dari Belanda sampai ke Jepang, Pak, dia ini. Perjuangannya apa dia? Dia termasuk melawan, Pak. Gerilya. Iya, gerilya dia, Pak. Dia kan bawa senjata, Pak, dia. Pemuda pemberontak. Pemberontak dia. Dia warta ini enggak dia? Apa namanya? Pahlawan. Pahlawan enggak? Masuk. Sebenarnya, Pak, ya, mohon maaf, Pak. Sebenarnya mereka itulah temannya, Pak, ya, namanya Pak Nengakaler. Pak Nusi yang ada di Patas, orang Bugis. Itu temannya satu iringan, Pak. Berarti juga Iya, dia luar biasa. Oh, besar sekali veterannya itu. Muhammad Sibawahi, Pak Nengakaler, Pak Nusi, kan Bapak Pak Nusi. Pak Nusi itu orang Bugis anti, luar biasa itu, Pak. Tapi beliau ini udah diakui pemerintah sekarang. Orang namanya dulu itu, Pak, kan belum apa-apa langsung Udah. dia meninggal sudah. Belum Siapa sempat. namanya? Siapa? Kaler, Musi,
Pak Nusi. Iya. Itu asli Bugis Pak, itu orang pemberani kebal Pak itu. Iya. Di Kalau Patas. Kaler dari mana ini Pak? Orang sini juga Pak, di sini orang Hindu. Orang Jadi Hindu. angkatan berjuang ya. Ini Iya. temannya si Bawehim ya? Muhammad Sibawai 3 orang itu Pak. Ya kalau di sini anjingnya Belanda ada juga orang Islam. Oh, iya. Itulah makanya dia waktu gestok mati Pak. Karena Pak Muhammad Sibawaihi, Pak Nengah Kaler, Pak Nusi, dia tidak membela orang ini karena dia menjadi anjing pada waktu Belanda. Iya. Iya. Diambillah dia, bukan PKI Pak dia, Mata-mata. cuman dia dulu itu ngambil alat-alatnya PKI, ayamnya, sapinya. Nah, kena lah dia ditahu oleh Pak Nengah Kaler, diambil lah oleh polisi, ditembak di selirit Pak. Kapan? Waktu gestoknya itu Pak. Gestok. Gestok. Kenapa? Waktu itu Pak tidak ada kekuatan kalau 4 orang ini tidak bergerak mempertahankan, mati Pak. Karena ini orang dipercaya sekali Pak Nusi, Pak Muhammad Sibawai ini dipercaya sekali dulu. Oleh atasan itu Pak, orang-orang besar-besar itu dulu. Kira-kira dari Panji Sakti masih hidup sudah masuk? Udah, kalau kronologinya catatannya kan 6 Nah, bulan itu ya. berangkatnya dari Makassar itu karena masalah ekonomi Pak ya? Masalah ekonomi. Masalah ekonomi. Jadi bukan masalah kaitannya dengan masalah Sultan Hasanuddin. Oh belum Pak, belum itu. Setelah itu ya. Iya, oh itu Kar Muzakkar saya sudah besar di sini Pak. Kar Muzakkar kan tahun Kar Muzakkar itu sudah besar saya. 16. Sudah saya lanjut besar. 1960-an itu Iya. Kar Muzakkar. Nah, Kak, Bapak pernah nggak dengar tentang Karaeng Galeso? Enggak sampai ke sana. Berarti abad ke-19 lah. Itu dah 18 itu. Begini Pak Haji, kalau menurut catatan sejarah lagi, tahun 1667 itu kan ada perjanjian antara Belanda dan Kerajaan Goa Makassar. Kan jatuh tuh Makassar kekuasaannya. Iya. Oh, kita sudah enggak ke sana sudah Pak, sudah di sini Banyak kita. melarikan diri. Lebih muda ya. Ya. Tapi itu lebih awal dulu. Lebih awal, Melarikan ya. diri termasuk yang di kampung Abad ke-17. Berarti di sini abad 19. Makanya di dalam catatan pergerakan daripada orang Makassar itu ya dari abad 17 sampai 19. Gitu gini. Berarti bapaknya abad 19 ya. Bergelombang ya. Jadi bapaknya alasan ekonomi. Bukan alasan waktu terdesaknya dengan Enggak, bukan karena itu. Bukan 19, 18. Ya, bukan karena itu Pak dia, bukan. Ya karena itu udah Memang nenek saya keluar dari sana itu bukan karena ribut belum sudah dia memang kepingin lewat gitu itu ya. Tapi yang perlu dicatat pertama dia sebagai pelopor pembuka daerah sini kan ada hak sejarah. Kedua pernah tercatat keterlibatan dalam perang zaman Belanda. Iya, keterlibatan ini Pak. Iya. Orang Sulawesi terlibat Pak. Saya dengar Memang ada catatan itu. rata-rata orang Bugis begitulah artinya dengan Di antara 40 orang yang meninggal itu termasuk orang Bugis, tidak disebutkan rincian dari mana, tapi catatan itu ada. Iya. Ada itu. Tuh, jadi paling tidak. Kemudian pada masa perjuangan kemerdekaan, Iya, nah itu tadi kemerdekaan. Pak siapa yang zamannya Abdullah. iya, masa proklamasi Anaknya Pak Abdullah itu Basi Boyhe. Iya, Muhammad Sibawaihi. zaman perjuangan, Iya, itu zaman perang kemerdekaan. Muhammad Sibawaihi itu Pak anaknya di Siajang itu Pak. Iya. Anaknya di Siajang. Iya, Abdul siapa itu? Sibawaihi. Muhammad Sibawaihi. Iya. Daeng Siajang. Daeng Siajang. Betul. Kuburannya masih ada Pak di masih sini. ada sih. Kuburannya nenek saya masih ada. Saya ini nah. Oh di sini Yang mana Pak kuburannya? Oh itu ibunya, ini Daeng Siajang. Ini Daeng Siajang ya. Ini istrinya. oh di sini. Berarti Daeng Siajang ini kak kumpinya Bapak ya? Iya. Ya, Iya, masih Pak kecil. lahir di sini Pak? Lahir di sini saya. Nah Pak Haji, ini supaya diingat ya, ini kita menghadapi sering pada awal seperti Pak ceritakan tadi, ada klien dari desa pihak keluarga yang tidak tahu sejarahnya. Tolong
kepada mereka sampaikan Pak Haji, pertama adalah leluhur Pak Haji yang membuka tempat ini, Iya. bukan yang lain. Ah. Ya. Yang kedua ada catatan bahwa orang Nordis pernah diminta oleh kerajaan Brunei terlibat dalam perang Iya, Jagenade. iya. Dua. Yang ketiga, pada zaman kemerdekaan beberapa tokoh juga terlibat dalam perang. Iya. Ini bukti kita punya kontribusi dalam sejarah perjuangan. Ini Jadi kan bukan sa- datang kemarin nyarap makan saja. Ini kan sebenarnya Pak, saya sudah suruh juga sejarah ini satu pancangkan di balai desa. Nah, itu dia, Karena Pak. saya bilang, karena pernah juga Pak, dia agak bangga lah Pak. Saya marah Pak dengan kantor desa. Pada waktu rapat Pak di hotel itu, saya bilang Pak dengan kepala desanya sama menteri, Pak yang sangat bersejarah di sini orang yang berjasa ini orang Sulawesi Pak. Saya gituin Pak. Iya. Di depannya menteri Pak pada waktu akan mau dibuat hotel di sini. Langsung saya Pak. Oh, sekarang ada hotel di sini. Kan mau dibangun terbesar di sini Pak. Oh, rencana. Tapi tidak jadi. Jadi Pak. Oh, jadi. Terus gimana? Ini yang bersejarah Pak, perlu diingat Pak sejarah Pak. Jangan kita melupakan sejarah. Orang Sulawesi Pak, jangan dikatakan Belanda Pak. Belum ada sejarah Belanda itu sudah nenek moyang saya yang merapas ini. Sampai ke atas gunung itu saya bilang. Kok kenapa Pak Haji kok sampai sekarang tidak punya yang di atas? Iya. Ditukarkan Pak. Oh. Ditukarkan dengan makanan. Habis ngerambas ditukar lagi, ditukar. Soalnya yang berani masuk ke daerah pertama di Bali ini nggak ada lain orang Sulawesi Pak. Di sini bukan macan buas Pak. Oh iya betul Pak Haji. Diakui. Tuh. Dan yang ditahan ini Pak tujuh orang Pak yang ditahan. Sebelum dia keluar izin Pak itu langsung ngerabas itu ditahan Pak. Lama-lama itu sudah hampir ditanamin pakai kayu-kayu Pak, ditahan 7 orang. Sandra maksudnya. Iya ditahan Pak, dibawa ke Atas. tempat di atas. Suruhan. Kapan Iya. itu Pak? Ya pada waktu merabasnya ini Pak. Iya, produk. Yang nahan siapa? Kalau dulu itu katanya Pak belum ada kehutanan itu namanya. Tapi kan dulu surat pipilnya ini kan dulu itu kan sudah pipil Pak, bukan sertifikat. Iya, iya. Patok D namanya Iya, itu Pak. Iya. Itu kan belum ada suruhan untuk mengerabas, lalu mereka 7 orang ini ngerabas, diambil lah Pak. Pada waktu kita tidak tahu aparat apa yang ngambil. Karena Yang orang- 7 orang ini siapa Pak? ya yang tadi itu Pak. Yang pertama Yang- datang. Yang pertama. Yang baru pertama datang? Iya, yang datang Yang 6 pertama. orang itu? Iya yang 6 kan 7 orang itu semuanya Pak. 7 orang. 7 orang itu semuanya. Belanda berarti masih Hah? Belanda masih. Belum. Belum Belanda. Belum Pak. Belum. Belum. Masih mungkin dari ini. dari Kerajaan. Nah, setelah lama kelamaan Pak, itu sudah merupakan ini tanah, barulah ada namanya peraturan Landeform. Nah, itu lain belum ada. Ah, dulu tidak tahu apa itu makna Landeform, saya tidak tahu Belanda itu. berarti, Bang. Ah, ya sudah itu Bahasa Belanda. Belanda. Baru ada peraturan Landeform. Bila mana saya merabas, Iya. saya tinggalkan taruhlah sekitar 1 bulan. Pak datang Pak Dodi menempati haknya Pak Dodi itu, walaupun tidak merabas. Begitu Pak dulu peraturan itu. Nenek saya menceritakan Iya. Iya, land Dan reform tahun gitu. 60. apa itu Landeform, tidak tahu itu. Bahasa Belanda. Itu. Ya, undang-undang pertanahan Pak. Nah itu Pak Nah, itu. itulah desa adat itu menguasai dari tahun 1960. Tuh. Itulah dasarnya Lama land dulu. reform. Land reform. Cuman nenek saya tidak tahu bahasa Inggris, Landeform katanya apa ini kita Nah, enggak. land reform. Banyak perubahan undang-undang tentang pertanahan, pembaharuan Iya. undang-undang Land pertanahan. reform Iya. dari Bahasa Belanda lah. Barat dua ini tuh. Itu enggak pernah Bapak diceritakan yang menangkap ketika merabas itu orang dari kerajaan itu enggak pernah. Kita tidak ditahu itu Pak dulu. Tapi alhamdulillah tidak lama kok itu. Iya. Tidak lama. Saya juga tidak mengerbosan dengan damai. Iya. Karena dilepas itu karena mereka ini punya apa namanya itu ada sejarahnya juga dia orang baik-baik lah orang-orang ini. Oh, karena jasa. Ah, dilepaslah dia. Termasuk ini Pak ada jasanya kerajaan Beleleng ini Pak. Iya. Tempat ini Iya. ada Gimana jasa. jadinya? Iya. Itu. Jadi dari waktu diikutkan melawan Belanda itu mungkin ya jasanya itu Jasanya inilah dia Pak. diberikan ini terus Pak ya. Jadi Kalau dikukuhkan ya. proses kepemilikannya seperti apa terusnya? Nah sekarang tanahnya udah sertifikat atau Sertifikat Pak. Oh, Tapi sertifikat. pertama-tamanya nenek kita itu memberikan patok D namanya. Ada. Patok D. Yang pertama masuk itu Pak ke sini ini yang di pinggir pantai. Iya. Iya. Ini kan pinggir pantai sudah. Yang pinggir pantai semua ini. Iya. Nenek saya pinggir pantai, tanahnya nenek saya yang sudah terjual ini sudah pinggir pantai sudah.
Tadi apa istilah undang-undang bahasa Belanda itu, Pak? Kalau saya bilang katanya nenek saya landeporem. Enggak tahu saya. Landeporem, ya. Saya enggak tahu bahasa Inggrisnya itu, cuma nenek saya mengatakan Reformasi mungkin. Landform. Iya, Landform. Landform. Pembentukan kemudian reform gitu, form. Land reform. FORM. Land reform. Reform. nenek saya mengatakan landeporem. Banyak dalam catatan. Iya. Landform. Iya, land reform. Ada re-nya. Ya, Land itu tanah, Iya, Reformasi. Reform Kembaran itu, maksudnya reform itu Apa Pak? Landform. pembentukan kembali. Kalau nenek saya kan dia tidak tahu bahasa Inggris, landeporem katanya. Forum. Landeporem begitu dia kan tidak tahu saya bahasa. Kemudian enggak pernah hak guna pakai dulu, apa aja langsung dikasih? Oh enggak ada guna pakai Pak karena ini rabasan. Rabasan ya. Sertifikat langsung sekarang. Sudah sertifikat semua. Tapi tidak lama Pak, sertifikat ini kira-kira saya perkiraan baru ada sekitar 10 tahunan lah yang sudah keluar. Berapa luas kira-kira yang sudah bisa? Kalau anunya nenek saya itu 2 hektar Pak, 2 hektar. Kalau ini punyanya Kandai Mokti 4 hektar. Di sini yang paling Oh, dari ketujuh orangnya masing-masing punya gitu. Masing-masing punya rabasan sendiri Pak. Oh gitu. Oh, dari masing-masing itu Rabasan sendiri ya. sampai ke atas gunung, Pak? Enggak. Dulunya sampai ke sana, cuman karena sudah kan ditanamin, di sana sudah ada sebagian yang nanamin, ada yang nukarin ke sawi Pak. Saya ngerabas sudah katanya, tapi saya tukar ini, dia yang Nah, ngerabas. sekarang adakah kata-kata dari kerajaan umpamanya memberikan hak untuk mengembangkan wilayah gitu ceritanya Pak dari dulu? Karena sudah kerja sama kerajaan. Sebenarnya Pak dulu dengar berita kan waktu ada keributan bahwa di laut ini ada tanah GG. Itu dengar berita itu di sini tidak ada tanah GG katanya karena ini sudah memang dia yang sendiri yang merabas. Itu tuh bantuan dari sana juga itu. Itu pernyataan dari dari sana gitu. itu dah. Berarti itu Sangat bersejarah Pak kita. dia orang mana? Sumber Kima Mandar. Itu dulu tidak ada sarinya Pak, cuman desa orang Hindu taruh sarinya gitu. Kenapa kok ada mandarnya? Karena sukunya Bugis Bugis Mandar. Kira-kira ada masih tidak peninggalan-peninggalan lama? Apakah dalam bentuk kuburan, rumah? Apa? Kuburan ada. Ukiran Bang Pak. Ada. Yang di ukiran yang dibawa 7 orang tadi ada nggak kira-kira Pak? Apa peninggalannya dari? Oh, enggak ada juga. Bade. Enggak ada. Bade. Bade dulu saya menumpuk sudah sekarang enggak ada sudah. Ada masih ada yang mempunyai itu masih ada. Dulu rumahnya kan panggung Pak. Panggung semua Pak, enggak ada rumah Sekarang, gini. sekarang ada masih tidak sisa? Masih ada rumah Sisa. panggung di sini. Zaman dulu. Masih ada. Yang tua Pak. Yang tua masih ada. Artinya untuk bukan bangunan penerusnya anaknya sudah. Dulu kan kecil, sekarang dibesarkan oleh anaknya. Ada Pak di sini. Kira-kira ukiran ukiran yang ada di rumah panggung yang paling tua ada Pak kira-kira? Kurang enggak ada Pak sekarang Pak, enggak ada. ukiran nggak ada. bagus gede gitu dulu. Ini rumah panggung Mandar. Mandar ya. Bugis Bukan Mandar sudah. Ini Bugis sudah. Mandar. Bugis Mandar sama Pak. Bukan Makassar ya. Bukan. Ya Makassar juga sama. Sama Cuman sih. rumahnya sama semua, cuman sukunya aja. Ya, situ. Bangunan rumahnya sama orang Makassar. Apa alasannya orang Makassar melakukan dan orang lain kok membuat bangunannya berpanggung? Alasan pertamanya Begini, sampai sekarang ini saya membuat. Kenapa alasannya? Alasannya satu, kalau dia mau buang air, tidak lagi diangkat ke WC. Kalau meninggal dunia, tidak usah dibawa turun, langsung dipandi di atas. Sholat di atas. Dia fanatik sekali.
tentang mayit ini sangat dihormati sekali. Saya mau buat dua lontang, dua begini. Satu dua ini. Tapi tidak ada pohon kayu ini yang sudah pakai pohon kelapa saja. Sudah ada pohon kelapa saya 5 di sini. Yang di mana mau dibangun? Iya di sebelahnya rumah itu. Oh di sebelahnya. Iya. Tapi sudah tidak berbentuk begini Pak. Ya. Ini kan berbentuk dua ini. Ini kan yang sekarang kan pakai bambu. Oh yang itu ya waktu yang itu. Ini sudah. Ini kan ini Ini asli. light. Kalau bahasa Balinya light. Ada contoh yang pakai baut Pak lihat sini. Lanjut kita di sini. Iya, Kalau nggak salah. Tapi kalau yang lain itu kan dipahat. Iya. Masuk itu dia. Oh ini bukan. Mana lebih kuat sih? Sebenarnya memang lebih kuat ini. Cuman itu Pak asal usulnya memang begitu. Iya iya. Aslinya. Dulu kan belum ada baut ya, belum ada baut dulu. Sekarang karena lebih modern kan banyak sudah pakai baut semua. Oh, baut ya. Ini baut ya. Nah, itu kan itu asli masih asli. Dia tidak bautan. Kan ada dua Pak, ada ukuran. Kalau orang Sulawesi ukuran pusat tingginya. Ada yang segini. Ukuran manusia diambil. Itulah orang Apa filosofinya bakal ukuran pusat dan tinggi manusia? Filosofinya kira-kira kalau pusat ini. kan ada dua Pak. Manusia itu ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu dilahirkan dari pusat, kan bedah. Oh, operasi. Kalau dulu Pak saya masih lancing, saya tetap Pak bawa badik sejalan-jalan. Sekarang sudah. Soalnya kita juga jalan sudah aman sekarang. Dulu harus bawa badik. Wah, tidak bisa Pak. Saya Pak kalau tidak bawa badik katanya nenek saya dimarahi saya. Iya. Menghilangkan tulang satu katanya. Iya demi Allah di Sulawesi. Pegaya. Iya, menghilangkan tulang satu. Apa badai? Hah? Badai kecil apa? Ada kecil, ada yang besar. Di Sulawesi. Iya. Pegaya mana? Asli Ini Pak. tradisi semacam itu bukan hanya berlaku di tradisi. Saya pernah di Sumbawa, tinggal di pedalaman juga. Sehari-hari harus keluar memang harus parang di sini. Iya, parang. Bukan apa-apa, bisa keamanan. Kalau di juga, sini Pak tidak pernah jalan. luput daripada badik. Tidak akan pernah luput. Masih ada kok orang yang punya itu di sini, masih banyak. Masih ada. Badik ya. Masih banyak Pak. Nah, Pak dulu masih ngelihat enggak macan dulu? Saya enggak sudah Pak, tapi kalau kijangnya saya sampai. Sering nangkap kijang ya? Wih sering sekali. Saya masih dengan kelas-kelas sama Adit itu ngejar kijang sudah. Di mana kijang itu, Pak? Di sini Pak, di sini kan masih Iya, banyak masih- pohon kayunya Pak dulu Oh, Pak. iya. Masih kayu besar, monyetnya Iya. masih ada dulu. Masih full itu ya. Cara nangkapnya gimana Pak? Dikejar Pak, dikejar kan dia masuk ke dalam rumput lalang itu, lalangnya kan masih masuk, ya kita ambil sudah. Sembunyi maksudnya. Iya, apa pula kalau musim hujan itu Pak, aduh. Berarti tahun 50-an lah gitu. Itu, iya itu dah tahun 50-an itu. Sekian Iya gitu. sih. Pak, dari 6 orang yang datang ke sini awal-awal itu, apa keahlian mereka? Aduh Pak, orang Perang atau bukan apa? perang lagi Pak, besi Pak bisa digulung. Artinya Nenek saya itu Pak ya, nenek saya orang main pedang dia Pak, silatnya pedang. Sampai sekarang ini masih ada kuntaunya di sini masih ada. Tuh saya, nenek saya itu kalau main pedang Pak, kalau luka hanya diginikan sembuh. sembuh. Yang paling ditakuti Pak orang Sulawesi ini Pak di sini sudah orang-orang. Iya. Pendekarnya sampai ke generasi ketiga masih ditakuti. Tapi kalau Pak masih mau pendekan Woi, keadaan. malulah kita Pak. Pak, berarti bela dirinya apa, Pak? Saya di Kuntau Pak. Kunto. Kuntau. Iya. Apa kunto? Itu kan ya tapi juga tuh bela diri. Kuntau itu Cina, gini. Di hampir mirip dengan kungfu sama kumpu. Cuman kalau kumpu kan tidak terlalu megang. Kuntau kalau sudah dia rapat pasti megang Pak. Contoh begini coba potong. Kasih kuat sekali Pak. Kasih kuat sekali Pak. Kasih kuat sekali Pak. Kena kuntau. Nanti Oh, itu jurusnya kuntau. lah sedikit nanti jurusnya. Makanya kalau sampean dibanting orang Pak ya, coba berdiri Pak. Sampean kan tekan Pak. Sebelah sana dikit, Pak. Sebelah sana biar kena pelem, Iya. Pak. Nah, sebelah sana. Tekan Pak ke bawah ke leher saya. Tekan Pak. Kasih kuat Pak. Oh, itu bisa. Itu di Ini pembunuh langka ini Pak. Itulah ori itulah. Makanya saya pernah ke Sumba dulu Pak. Sumba itu kan hampir dengan Dayak Pak. sama yang mirip. Luar biasa Pak dulu itu tanahnya apanya. Saya bilang kalau yang begini Pak Adat
Enggak terkejut orang Sulawesi. Oh, sampai ada orang Sulawesi ya. Iya. Padahal saya ini takut juga, Pak. Ngapain ke Sumba, Pak? Hah? Kenapa? Saya ke sana, Pak, melatih penanaman rumput perikanannya. Iya, karena Oh, memang tugas. Luar biasa. Pak Dayang Ameng. Saya akan ke Kalau sini. dari nenek saya dari dipanggil Puang, Pak. Nenek saya keturunan Inci. Inci itu, Pak, orang termasuk terbesar pertama membuka agama di Sulawesi, orang Inci. Sulawesi. Inci, Pak. Suku tinggi itu, Pak. ya, Bangsa sama dengan Daeng, Puang, Raden itu sama. Cuman kita di sini nggak usah cerita itu pakai apa. Yang penting ibadah kita sudah bagus. Apa kayak di Kampung Bugis ada figur-figur tertentu dipanggil juga Encik itu dulu saya masih ingat. Itu kan sap itu, Pak, keluarga saya itu, Pak. Iya. Itu neneknya itu namanya Mak Timang, bapaknya Yusuf. Itu keluarga besar dari nenek saya. Nenek saya itu misal ponakannya kerajaan Mandar itu, Pak. iya. Asli itu, Pak. Makanya dia dipanggil Puang. Wah, Puang Galung. Itu nenek kita di sana. Disebut namanya itu saja, Pak, kalau orang mengerti. jadi dia si paham. Bugis itu dari perempuan Bugis. Perempuan itu ada namanya keturunan dari saya, namanya Koni. Itu kawin sama orang makanya ada Bugis dari ibunya Mandar, dari bapaknya sudah Bugis. Bugis. Sapi itu memang ada, Pak, dia. Sering dulu bapaknya dia di sini, Pak Yusuf. Basnan. Iya. Iya. Kalau keseniannya yang dibawa ke sini masih, Pak, ada misalnya kalau burda atau apa Apa gitu, kesenian yang dibawa dari Makassar sana? Bacaannya, Pak. yang masih Ya, di apa sini sih? masih Pokoknya sekarang masih bentuknya hidup. Sair-sair. Barzanji. Oh, baru. Kalau dia mau nikah itu, Pak, ya, mau nikah itu, Pak, diambil acara adat baca bersanji dulu, walaupun sekeluarga 5 orang. Pakai berbada. Iya, pakai Pak. Enggak, kalau dulu kan enggak ada rabana. Kalau sekarang dipakai sudah, kita yang memakai sudah. Oke, Rabana. Apa Iya. bacaannya, Pak? Hah? Bacaannya contohkan satu. Abtadil imla bismillahil aliyah mustadir rafaidul barakat. Itu nah. Serakalan ya. Ya, langsung ya Nabi. Itu masih awal pertama nenek moyang kita membawa Sudah itu. bawa itu, Pak. Dan nenek kita moyang kita itu bawa itu hafal semua dia. Ya. Tidak usah pakai bersanji dulu. Ada namanya Bugis Dengkaseng itu nah. Boy, adu ilmu. Masuk Dengkaseng itu kan orang hebat. Jumpa dengan nenek saya namanya Puang Abu. Enggak pernah salah ini si Dengkaseng ini. Katanya nenek saya kalau samaan saya dulu dia pasti salah. Masa, Pak? Iya, coba. Begitu Dengkaseng baca dilepet tikar, Pak, begini. Enggak melihat ini Dengkaseng. Wih. Itu Saya kesaktian. bisa ini enggak melihat katanya ini. Baru tahu rasa dia. Itulah orang dulu. Saya sebelum lahir sudah kita Sudah ada. ada bakau. Sudah ada. Iya. Dan masyarakat Mandar Sari ini yang Yang merawat mau- selama ini. Iya, yang menjaga selamanya ini. Itu fungsinya apa selama ini, Pak? Fungsinya ini kan menjaga abrasi juga. Abrasi. Menjaga utamanya abrasi. Utama kalau ada angin utara seumpama. Itu tidak bisa langsung menghantam rumah karena ada pelindung. Itu dibendung. Maka dari itu umat Islam yang ada di pinggir pantai ini ikut menjaga, jangan merusak.
Kalau saya kita betul-betul kita larang. larang ini, Siapapun Pak. Siapapun memotong, orangnya, anaknya pun dia ngambil dimarahi. Memang ini tidak boleh dipotong Tidak sama boleh. sekali. Tidak boleh, Pak. Dilestarikan. Kalaupun ada yang mati itu mati sendiri. Ya contohnya ini sudah, Pak. Ini, Boy. Ini di dalamnya nih kekayaan apa aja nih Pak Haji? Ada kepitingnya di dalam. Kepiting. Kepiting bakau yang besar-besar itu. Itu dipanen kapan, Pak? Tidak dipanen, sudah dibiarkan. Masyarakat tidak. Andai kata dia keluar Bisa diambil diambil. dimati orang tidak apa-apa. Orang kita kan Konsumsi bisa. iya, mahal Pak itu per kilo. Mahal itu. Makanya orang-orang jauh itu datang ke sini setiap maghrib datang ke sini. Kita tidak cari. marahi. Gede-gede. Yang penting sekarang ini jangan diganggu. Ya. Kepitingnya boleh. Boleh. Ini berapa hektar luasnya Pak Haji kira-kira? Hektar 400 ini Pak, mulai dari Ratusan sana. hektar, ya? Bukan mau sampai di belakang itu. Dan itu sumber kimo, Pak ya? Iya. Iya, ya. Sumber cuma punya. Yang masuk guris pas pinggirnya sebelah sana pulau ini. Itu baru. Nah, itu dia masuk guris. Ini ada petugas atau yang ditunjuk untuk menjaga ini Pak? Enggak ada, Pak. Cuma Cuma masyarakat sini ya. Karena kita yang menjaga gitu. Hmm. Luar biasa. Iya. ini sangat bagus, sangat menjamin sekali. Ini aduh kemarin kan ada ngomong bang itu. Saya bilang mau saya jebloskan ke penjara. Saya bilang gitu. Tidak boleh kalau di sini ada orang. Ya paling dia merampas untuk tempat sampannya itu, untuk tempat. Nah, ya tapi ini, masya Allah. Ya kalau masyarakat di sini rusak tangannya, tidak lama 1 minggu sudah Habis rapat. deh. Tapi selama ini manfaatnya luar biasa ya Pak ya. Manfaatnya luar biasa di sini. Menjaga- Bakau ini sangat manfaat. Sangat. Nah, alhamdulillah juga pemerintah sekarang sudah memperhatikan daerah timur ditanamin sekarang. Pada waktu Muhaimin datang itu Pak, Oh, saya kan ke sana. Itu di sana. iya, iya. Ya. Kita ikut nanam di sana. Oh, bagus. Berapa orang kita kan? 5 orang. 5 orang. 5 orang yang dari sini. Kalau sini bukan wilayah Sumber Kima, Wih, sumber kima, Pak. tapi bukan Mandar. Mandar cari. Pak. Mandar juga sana. Kalau sudah sumber kimat sudah mandar sana. Pokoknya Sunan Ampel ke laut itu masih mandar itu Pak. Tadi Sunan Ampel itu juga gangnya itu masih mandar. Sampai perbatasan Guris ini ada. Tapi kalau tanahnya ini tanah pemerintah atau tanah warga? Pak, iya. Nenek moyang kita. Dari 6 orang itu Pak ya? Iya. Sudah orang yang sangat makanya kita ingat Pak Jasa itu. Mohon maaf ya, karena saya memang masih tetap di ahli tawasul. Itu setiap ada acara kita bacakan suratul Fatihah sama jasa beliau itu. Mudah-mudahan sampai tidak sampai yang penting sudah kita Usaha. Jadi apa dek? Piting, ikan, mancing. Tiga dia kakinya, kan tinggi dia ke atas, kan ini kan nggak bisa. Ada macam bakau, banyak macamnya bakau. Ini daunnya agak begini, ada yang sedikit lain Pak. Apa yang itu? Ya,